teman-teman, perkenalkan nama saya Selvian Jawilen. Saya mahasiswa di kampus STKIP Persada Katelus Jawa Sintang, program studi pendidikan komputer. Di video ini saya akan menjelaskan video tentang prototipe aplikasi yang saya buat, yaitu tentang prototipe aplikasi cerita dongeng. Di sini saya akan menjelaskannya dengan 11 seragam dialog IMK. Baik, kita langsung saja ke videonya. Di sini sudah terlampir halaman utama, yaitu halaman daftar sebelum kita masuk ke beranda utama atau ke prototipe ceritanya. Di sini teman-teman diberikan perintah untuk memasukkan nomor, email, dan password. Apabila sudah dimasukkan ketiga perintah ini, teman-teman bisa langsung klik tombol daftar. Nah, terus kemudian di sini teman-teman diminta untuk memasukkan email dan password atau number. Nah, setelah itu teman-teman klik login. Apabila teman-teman ingin masuk menggunakan akun Google, teman-teman juga bisa menggunakan masuk akun Google dengan akun Facebook. Di sini saya mencoba untuk memasukkan dengan akun Google. Nah, di sini ke beranda utamanya teman-teman. Sesuai yang saya jelaskan tadi, saya akan menjelaskannya dengan 11 seragam dialog IMK. Yang pertama yaitu ada inisiatif. Aplikasi mendorong pengguna untuk mengambil inisiatif dalam memilih jalan cerita, seperti menentukan karakter utama dan menentukan tema cerita, memberi pengguna atau rasa kontrol dan keterlibatan yang lebih besar, yang artinya teman-teman bisa memilih berbagai jenis cerita dongeng binatang. Contohnya, saya memilih dongeng beruang dan lebah. Nah, di sini teman-teman juga bisa menentukan karakter utama dan menetapkan tema cerita. Contohnya dari karakter sang beruang atau si lebah. Di sini ada icon teman-teman apabila teman-teman ingin pindah ke slide selanjutnya atau membaca cerita selanjutnya dari dongeng beruang dan lebah. Icon ini. Terus ini untuk icon untuk kembali ke pilihan dongeng. Selanjutnya ada keluasan. Nah, aplikasi atau prototipe ini dirancang agar fleksibel, memungkinkan pengguna untuk mengubah alur cerita berdasarkan pilihan mereka. Misalnya pengguna dapat mengubah dialog atau menentukan ending yang berbeda. Di sini tidak ada pengaturannya, tetapi teman-teman bisa merubah kata-kata atau peribahasa agar teman-teman bisa memahami alur dari cerita yang ada dalam prototipe tersebut. Selanjutnya itu ada kompleksitas. Nah, cerita dapat memiliki berbagai lapisan dari elemen yang saling terkait, menghadirkan berbagai konflik dan resolusi yang membuat cerita lebih menarik. Pengguna dapat mengeksplorasi berbagai skenario yang berbeda. Nah, artinya ini menunjukkan bahwa cerita tidak hanya terdiri dari alur sederhana, tetapi terdiri dari berbagai elemen seperti karakter, tema, latar belakang ceritanya seperti apa. Di sini juga ada berbagai hikmah-hikmahnya dari cerita tersebut. Dalam cerita di sini ada konflik, ya teman-teman, tentang atau masalah yang dihadapi oleh karakter. Contohnya dalam karakter beruang tadi dihadapi oleh karakter, sedangkan resolusi ini masalah, ya teman-teman, masalah tersebut diselesaikan seperti apa. Teman-teman bisa baca. Selanjutnya itu ada kekuatan. Nah, dalam prototipe ini kekuatan dalam cerita dirancang dengan kekuatan dan keunikan masing-masing, sehingga pengguna terhubung dengan karakter dan memahami motivasi di balik tindakan mereka. Nah, yang artinya prototipe ini dirancang dengan kekuatan dan keunikan, ya teman-teman, sehingga pengguna dapat terhubung dengan karakter. Contohnya, kalian bisa menghayati atau mendalami cerita-cerita yang ditampilkan atau yang telah kalian pilih. Selanjutnya itu ada
beban informasi. Informasi diberikan dalam cerita disajikan secara seimbang, tidak terlalu banyak sehingga membingungkan, tetapi untuk menjelaskan konteks dan mendukung narasi. Nah, di sini alur cerita tidak terlalu panjang, teman-teman, tetapi sangat jelas untuk dimengerti dan dipahami, dan teman-teman bisa lebih cepat ya pindah ke cerita-cerita selanjutnya dengan sebelumnya teman-teman memahami alur cerita dongeng atau cerita rakyat yang teman-teman pilih. Selanjutnya ada konsistensi. Nah, setiap elemen dalam kita mulai dari gaya penulisannya hingga visual akan dijaga konsistensinya untuk menciptakan pengalaman pengguna yang harmonis dan menyatu. Nah, di sini penulisannya sangat jelas teman-teman, bukan tegak bersambung. Jenis penulisannya mudah dibacai. Di sini juga ada pengaturan. Nah, di sini ada pengaturan bahasa, huruf, dan cahaya. Untuk bahasa di sini ada dua pilihan teman-teman. Ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Teman-teman bisa bebas pilih yang mana. Terus ini ada pengaturan jenis besar kecilnya huruf. Terus ini ada pengaturan cahaya, terang dan gelap sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Selanjutnya ada umpan balik teman-teman. Nah, umpan balik di sini kita lihat dari sini teman-teman, dari kisah favorit ini. Kisah favorit. Nah, nanti apabila teman-teman memfavoritkan salah satu judul cerita, dia akan timbul di sini judulnya teman-teman. Sehingga apabila teman-teman ingin membaca kembali cerita tersebut, teman-teman tidak perlu mencari lagi di sini cerita. Contohnya di sini tidak perlu lagi, teman-teman bisa langsung klik di kisah favoritku ini. Nah, contohnya gimana agar bisa masuk ke cerita favorit? Contohnya di sini. Nah, di sini ada icon jadikan favorit atau ada icon love nih teman-teman. Ini bisa diklik, dan nanti apabila diklik kalian memfavoritkannya, dia akan masuk ke kisah favoritku. Selanjutnya ada observabilitas. Nah, observabilitas ini teman-teman, aplikasi atau prototipe ini mungkin pengguna untuk melihat hasil dari setiap keputusan mereka dalam cerita, sehingga mereka dapat memahami dampak dari pilihan mereka. Yang berarti ini setiap kali pengguna atau membuat pilihan, misalnya memilih jalur cerita, menentukan tindakan karakternya seperti tindakan karakter yang ada dalam cerita beruang dan lebah tadi. Selanjutnya ada kontrolabilitas, yang dimana pengguna memiliki kontrol penuh atas jalannya cerita, dapat kembali ke pilihan sebelumnya atau menjelajahi alternatif lain tanpa batasan. Jadi prototipe ini tanpa batasan teman-teman. Teman-teman bisa kembali ke cerita sebelumnya, contohnya seperti ini. Yang seperti saya jelaskan tadi, apabila teman-teman kurang memahami alur cerita sebelumnya, teman-teman bisa kembali dengan mengklik icon ini. Nah, apabila kurang memahami, kalian bisa klik icon ini dan mengulangnya, membacanya kembali maksudnya. Kita klik ini untuk kembali. Selanjutnya ada efisiensi, pengalaman pengguna. Dirancang untuk efisiensi dengan navigasi yang mudah dan cepat, sehingga pengguna dapat dengan mudah menemukan dan membaca cerita mereka inginkan tanpa kesulitan. Nah, jadi kebetulan di sini pilihan cerita tidak terlalu banyak, jadi pengguna dapat lebih cepat, lebih mudah mencari dongeng atau cerita yang mereka ingin baca. Selanjutnya untuk keseimbangan. Nah, aplikasi ini menjaga keseimbangan teman-teman antara narasi dan literasi, memastikan bahwa pengguna tidak hanya menjadi pembaca pasif ya, tetapi juga aktif dalam penceritaan.
yang dimana artinya menekankan bahwa pengguna memiliki peran aktif dalam pengembangan cerita melalui pilihan yang mereka buat. Contohnya, pengguna dapat mengaruhi jalannya cerita, menentukan tindakan karakternya seperti apa, atau memilih arah narasinya seperti apa. Dengan cara ini, pengguna menjadi bagian dalam proses penceritaan, bukan sekedar penonton. Baik teman-teman, mungkin ini saja penjelasan dari saya mengenai prototipe aplikasi cerita dongeng yang saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada fitur-fitur yang kurang dalam prototipe aplikasi ini atau penjelasannya kurang baik. Dari peribahasa saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.